Iki anak kucing ya. Kok iso turun ning kono ya? Apa sik nunggu ya? Nis nis nis. Nis 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 nis. Oh ya tak. Indah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan menuju ke sebuah nasihat yang diam saja, yang tentu saja bagi pemirsa TV Lebaran yang sering ya melihat video-video dari TV Lebaran tahu apa yang dimaksud dengan nasihat yang diam saja. Nasihat yang diam saja itu tak lain adalah sebuah pemakaman. Dan di sana kita akan berziarah ya, atau akan mengunjungi makam dari seorang artis yang sudah terkenal juga ya, karena memang sinetron yang dibintanginya juga sinetron yang fenomenal ya, yaitu sinetron Sidul Anak Sekolahan ya. Kita akan menuju ke makam dari Pak Pindut ya teman-teman ya. Meskipun kita sebelumnya pernah ke sana, tapi kali ini kita akan ke sana ya. Karena memang TV Lebaran itu pernah ya ibaratnya punya angan-angan ya. Jika nanti video yang pertama kemarin ya, di saat kita berkunjung ke makam Pak Pindut itu view-nya mencapai 200-an ke atas, itu saya punya angan-angan untuk datang kembali ke makam beliau ya. Dan ternyata alhamdulillah ya, view dari video kita yang kemarin tentang Pak Pindut itu bisa mencapai di atas 200.000 ya. Makanya TV Lebaran kali ini akan mewujudkan angan-angan tersebut ya, untuk datang ke sana lagi ya. Nah ini teman-teman, saya akan ke sana melewati yaitu Jalan Imogiri Timur ya, ya teman-teman ya. Dan lokasi dari makam Pak Pindut itu berada di Kota Gede, dan di mana Kota Gede ini adalah bekas dari Keraton Mataram Islam yang pertama ya, maksudnya yang pelopornya ya. Dan nanti kita kalau ada waktu, sehabis kita berkunjung ke makam Pak Pindut, saya juga berencana untuk melihat-lihat atau ya ibaratnya kita mengeksplor kembali dari bekas Keraton Mataram Islam Kota Gede, terupdate dan terkini ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman, kita sudah sampai di perempatan Giwangan ya teman-teman ya. Dan ini adalah perempatan yang mungkin juga fenomenal ya bagi masyarakat Yogyakarta ya, karena saya tahu dari nama perempatan Giwangan itu dari kecil ya. Berarti perempatan ini ya saya yakin bagi masyarakat kota Yogyakarta begitu familiar ya, atau sudah banyak diketahui ya. Dan saya yakin juga lokasi ini tentu menjadi saksi bisu akan beberapa peradaban yang ada di sini ya. Ya khususnya yaitu peradaban di era-era Mataram Islam ya, yang sampai sekarang masih ada, yaitu Keraton Yogyakarta ya. Nah ini teman-teman, kita berada di depan terminal. Ini terminal Giwangan, ini juga terminal yang sejak saya kecil sudah tahu juga saya namanya ya, dan saya juga pernah masuk juga ya. Tapi dulu kayaknya bentuknya tidak seperti ini ya. Ini kayaknya ada modernisasi terminal ya. Nah ini teman-teman, saya akan melaju lagi untuk menuju ke makam dari Pak Pindut ya. Pak Pindut ini nama aslinya adalah Saparbe Noto Widakdo ya, dan beliau lahir tahun 20 Agustus tahun 1925 dan wafat tahun wafatnya malah tahun 2001 ya teman-teman ya. Jadi di saat saya juga 2001 ya masih kecil ya, jadi makanya saya kaget betul ya teman-teman ya. Ternyata Pak Pindut itu dimakamkan di Yogyakarta, dan beliau juga ternyata itu juga lahir di Yogyakarta. Itulah yang membuat TV Lebaran juga kaget ya. Makanya
Setelah tahu, TV Lebaran mencoba untuk ke sana ya, untuk membuktikan secara langsung apa benar makam dari Pak Pindot itu ada di kota Yogyakarta. Dan memang acting dari Pak Pindot itu memang apa ya, begitu natural ya, kayak orang desa betul ya. Padahal beliau itu konon kan beliau itu juga pensiunan dari tentara tentara negara Indonesia ya, atau TNI ya, Tentara Nasional Indonesia ya, TNI ya. Atau kalau dulu kayaknya ABRI ya kalau nggak salah ya. Jadi beliau itu ternyata adalah seorang prajurit ya, tapi beliau justru juga terjun di dunia lawak ya, dan pada akhirnya di ujung karirnya itu, yang maksudnya karir beliau yang paling moncer ya, paling mungkin populer itu ya di saat beliau memerankan menjadi Pak Pindot di film Sidul Anak Sekolahan. Saya juga sering melihatnya ya, dan kalau melihat atau menonton film Sidul itu atau sinetron Sidul itu, kayaknya walaupun diulang-ulang itu kita tidak bosan ya, apalagi di saat adegan-adegan lucu atau adegan-adegan yang menarik ya, dari yang dagel ya, kayak Mas Karyo, adegan Mas Karyo menantu Pak Pindot itu ya, itu kan adegannya lucu juga. Terus Mandra, pokoknya banyak sekali ya adegan-adegan lucu di film atau sinetron Sidul Anak Sekolahan itu ya. Tapi ya sayangnya sinetron Sidul Anak Sekolahan itu cuma sampai ke berapa ya, kalau nggak salah 6 ya, kalau nggak 6, 7, 8 ya, bener nggak ya. Ya karena memang ya terkendala pemain-pemainnya ya, mohon maaf ya, sudah ada yang meninggal dunia, ada pula yang sudah sepuh ya. Nah ini teman-teman, saya akan lanjut lagi mencari posisi dari makam dari Pak Pindot. Tapi kali ini TV Lebaran sudah tahu ya letaknya ya, karena kita kesini ini sudah kedua kalinya saat ini ya. Jadi saat ini itu kedua kalinya, jadi tentu saja kita sudah hafal jalan-jalannya ya. Kalau yang pertama itu betul-betul saya masih penuh tanda tanya ya, tidak tahu lokasi dari makam Pak Pindot sesungguhnya di mana gitu ya. Nah ini teman-teman ya, saya sampai di lapangan Karang. Lapangan ini posisinya dekat dengan makam Pak Pindot ya, dan saya akan mencoba lewat pinggir lapangan ini. Tapi perjalanan kita harus terhenti sampai sini ya, karena kayaknya di depan ini ada senam ibu-ibu muda, jadi saya harus balik ya lewat jalur lain teman-teman ya. Nah inilah kondisi dari lapangan Karang ya, lapangan yang berada di ya, kayaknya ya kalau dilihat dari struktur suasananya ya, ini udah mulai menjadi kota ya, atau mungkin sudah menjadi kota ya. Nah ini teman-teman ya, kondisinya seperti ini, dan kita akan lanjut lagi perjalanan ya untuk menuju ke makam Pak Pindot ya, makam seorang seniman, seorang artis ya, yang menurut saya ya mempunyai karakter tersendiri ya beliau itu ya, dari apa ya, dari orangnya, dari karakternya ya, itu kayak berbeda. Jadi kayak Jawa nih, betul-betul jadi kayak orang Jawa bener ya. Dan apa namanya, aktingnya itu betul-betul natural ya teman-teman ya, betul-betul natural. Nah ini teman-teman, inilah kondisi suasana dari lapangan Karang ya. Dan dahulu kala lokasi saya ini ya mungkin ya termasuk juga dalam komplek dari Keraton Mataram Islam Kota Gede ya teman-teman ya. Nah karena di posisi di kiri saya ini ya, mungkin beberapa meter itu ada kayak sebuah dronjongan teman-teman ya, dan kemungkinan besar dahulu kala di situ ya mungkin kayak sebuah parit pertahanan dari Keraton Mataram Kota Gede ya. Nah ini teman-teman, ini di depan saya inilah ya teman-teman ya, posisi dari makam Pak Pindot ya, komplek pemakaman Karang ya, ini kalau nggak salah ya, karena kan memang posisinya dekat dengan lapangan Karang ya teman-teman ya. Coba saya akan masuk ke situ ya teman-teman, tapi kita menunggu lalu lintas kendaraan sepi dulu karena kita mau menyeberang ini ya teman-teman ya. Nah kita akan masuk teman-teman ya. Kita masuk ya. Assalamualaikum ya, alam kubur.
Kunci setang kok dijoke kene. Kok dijoke kono? Ra joke kene ya ra apa-apa. Sik tak jemuk helmku. Ora lagi ning kali asline makame ning ngarep pintu pas. Aku biyen juga takon apa sih tukang sik nunggu kene kita eksposisi resik-resik. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sumur. Milai sumur resik, Mas. Sumure jero tenan ya. Kan di anu Iya, sepuh ya, enggak enak iya. Oh. Kae wis kono ngarep ndi? Ngarep pintu pas. Ini mati nih, bisa. Aku mati nih. Ingat maju ra wis ngarep. Kayo, anu lus kae. Sepuh. Yo bangunannya sepuh bangunan. Ana kucingnya lis turu ning kono. Iki ana kucingnya. Kok iso turu ning kono ya kok sik nunggu ya. Nis. Oh ya tangi ya. Tangi ya. Kok iso anu apa? Anteng nih turun ning kono. Oh iya. Maju guys. Ngarep pas lawang caket teh. Si ono si ono si urung di si iki lho di apa? Kuwi sik ngarep caket lawang iki. Makame Pak Pindut. Assalamualaikum. Beres rasah wae kene ra opo. Oh, ini putrane paling sih putrane. Dan inilah teman-teman ya kondisi terupdate terkini dari komplek pemakaman Pak Pindut, seniman kondang, salah satu pemeran dari sinetron Sidul Anak Sekolahan. Dan konon Pak Pindut ini dimakamkan dalam satu liang lahat bersama istrinya dan salah satu putranya. Itu konon juga karena beliau itu berwasiat seperti itu ya teman-teman ya. Ya mungkin itu aja ya teman-teman ya laporan TV Lebaran dalam meliput kondisi terkini terupdate dari komplek pemakaman Pak Pindut ya teman-teman ya. Dan lokasi ini bagaimanapun juga termasuk dalam nasihat yang diam saja. Jadi kita pun dapat pula mendapatkan nasihat di sini ya teman-teman ya, selain berziarah ya. Karena bagaimanapun juga semua orang yang namanya hidup ya pasti juga akan kembali atau akan mati. Kita mau sembunyi dimanapun, mungkin sampai di ujung tanah, itu pun kita tidak akan pernah terlepas dari tongkat ya, atau mungkin dari cengkrama malaikat Israel ya, malaikat yang tugasnya itu mencabut nyawa. Dan saya pun yakin ya teman-teman ya, orang-orang yang dimakamkan di sini dahulunya ya hidup kayak kita juga seperti ini teman-teman ya. Tapi mereka sudah mendahului kita ya, menghadap Sang Maha Kuasa. Dan tentu saja kita pun juga akan menyusul pada waktunya ya. Cuma kan saat ini kita mungkin belum waktunya saja teman-teman ya. Dan setelah tadi kita mengunjungi komplek dari pemakaman Pak Pindut, kayaknya tidak afdol seandainya kita juga tidak mengunjungi bekas dari Keraton Mataram Kota Kedhi teman-teman ya, karena memang
lokasinya itu tidak terlalu jauh ya dari komplek pemakaman Pak Pindut. Mungkin kalau pakai motor ya mungkin sekitaran 5 menitan teman-teman ya, atau mungkin malah kurang dari 5 menit ya. Nah ini teman-teman, saya akan menuju ke sana dan saya akan melewati sebuah jalan kecil yang di kanan kiri saya ini sudah penuh dengan rumah-rumah ya. Padahal dahulu kala lokasi yang saya pijak ini termasuk ya dalam lingkup mungkin lingkup dari Keraton Mataram Kota Gede ya. Nah ini teman-teman, ini ada sebuah pintu yang bernuansa klasik ya. Ini adalah pintu masuk untuk menuju ke Masjid Gede Keraton atau Kerajaan Mataram Islam Kota Gede ya teman-teman ya. Dan di sini adalah cikal bakal awal dari terbentuknya Kerajaan Mataram yang sampai saat ini masih ada ya, yaitu Keraton Yogyakarta. Nah ini teman-teman, saya akan parkirkan di sini dan kita akan mencoba mengeksplor ya, terupdate terkini dari lokasi bekas Kerajaan Mataram Kota Gede yang eksis di abad-abad ke-17 ya dan 16 ya. Nah ini teman-teman, kondisinya seperti ini ya, kondisinya begitu syahdu juga, meskipun di luar sana itu sudah penuh dengan keramaian ya, dan penuh juga dengan hunian-hunian masyarakat ya. Dan saya yakin ya dahulu kala lokasi ini ya begitu ranum, begitu hijau, begitu ya, begitu nyaman ya dengan keoriginalan alam ya. Dan mungkin di sini juga terdapat mungkin kayak mata air ya, atau mungkin ya pokoknya yang bernuansa alam itu masih begitu kental ya. Tapi ya karena perkembangan zaman ya tentu saja tumbuh beribu-ribu atau beratus-ratus pemukiman ya selanjutnya ya. Nah ini teman-teman, inilah penampakan dari Masjid Gede Keraton atau Kerajaan Mataram Islam Kota Gede ya teman-teman. Dan ini saya melihat sebuah arah-arah. Kalau kita menuju lurus ke kiri itu akan menuju ke makam dari Raja Mataram Islam Kota Gede ya, yaitu Panembahan Senopati. Beliau adalah raja pertama dari Kerajaan Mataram teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini juga saya lihat ada beberapa orang yang wedding itu loh teman-teman ya, foto wedding atau apa itu ya, pre wedding atau apa, atau kayak itu loh teman-teman yang wisuda itu ya, pada foto-foto di sini ya. Nah ini teman-teman, di sini saya juga melihat sebuah batu yang menurut TV Lebaran adalah batu yang bernuansa masa lalu benar ya. Ini betul-betul batu yang sangat kuat ya, komposisinya itu masih kental ya. Jadi kayak kemarin itu kita sebut kayak dawet hitam yang sangat kental ya. Jadi betul-betul batuan masa lalu itu betul-betul masih kokoh ya. Kalau emas ya masih 24 karat ya teman-teman ya. Dan di sana juga ada sebuah ini pohon beringin ya yang lebat sekali dan besar ya. Dan itu menurut analisa saya juga usianya sudah ratusan tahun ya, atau mungkin unda-undi ya dengan Kerajaan Mataram Kota Gede yang dulu masih eksis ya. Nah inilah teman-teman ya, ini di sini juga ada sebuah prasasti ya teman-teman ya. Ini ada sebuah prasasti penggambaran akan berdirinya atau mungkin ya ibaratnya awal-awal dari Kerajaan Mataram Kota Gede di zamannya ya teman-teman ya. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman, perjalanan kita mengeksplor bekas-bekas dari Kerajaan Mataram Islam Kota Gede ya teman-teman ya. Kondisinya seperti ini, sahdu sejuk ya, semi sejuk ya. Kenapa begitu ya? Karena memang posisinya itu kita berada di di suatu lokasi yang pemukimannya sangat padat sekali ya, dan lalu lintas kendaraan itu juga sangat ramai ya teman-teman ya. Tapi di sini suasananya masih hening ya. Nah ini teman-teman, kondisinya seperti ini. Dan nanti kita akan menuju ke sebuah sendang ya, atau sebuah mata air yang ada di sini. Memang suatu kerajaan itu yang saya lihat itu memang identik pendiriannya itu ada
ada sumber airnya atau mata airnya ya, atau kayak sendang-sendang seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini ada papan arah yang menunjukkan ke Sendang Seliran. Kita akan menuju ke sana ya. Dan ini juga ada bangsal-bangsal ya teman-teman ya. Di sini juga ada foto-foto, ini foto-foto orang yang mungkin baru lulus ya, atau mungkin baru nikah, itu kayaknya juga banyak yang begitu ya. Karena mungkin ya backgroundnya itu sangat bagus ya, atau backgroundnya itu sangat cocok ya, bernuansa klasik ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman kita turun ya, dan di bawah saya ini adalah penampakan dari sendangnya teman-teman ya. Kita mencoba akan turun ya, kita lihat bagaimana kondisinya dari sendangnya. Dan dahulu kala tentu saja sumber air ini menjadi bagian penting dari kerajaan Mataram Islam Kota Kediri ya teman-teman. Dan di kanan kiri saya ini kan kita melihat batuan-batuan bata yang besar-besar ya. Kalau dilihat dari analisa waktunya dan strukturnya, ini adalah batuan-batuan yang masih original ya teman-teman ya, masih aslinya. Jadi usianya sudah 300-an tahun teman-teman ya. Termasuk sepi ya. Nah ini kan lurusnya makam Panembahan Sriwati kita ya. Tapi ono lho aku delok ning YouTube iki anu. Jadi konten ngono kuwi nggo kamera. Padahal jadi dideleki tapi oke kita lurus kene iki. Sini ta. Udah anu. Iki wae kok ditenan. Iki sendang sik tinggo apa? Tinggo Gratis nih ini. ora atus kayak gitu lah gratis. Oh iso ning kono apa? Nek aran ini biasanya do raup. Aja nggo raup habis oke ning manis harus penting kan. Coba aku kecek tak. Ya. Tak jadi cerita besok. Cara? Ini sendang po anu di? Sini Iki. Po sumur iki. sendang kan gabungannya terus paling. Wah, ini original lagi. Ini original lagi. Di tenan yo. Apa ya wadah apa ya ini? Apa ya nggo wadah ngulek apa ya? Nek cakak itu. Oh, saya wis. Ya mungkin itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, mengambil iktibar-iktibar bersama, dan silaturahmi bersama ya. Nanti kita sambung lagi dengan ekspedisi-ekspedisi berikutnya. Pokoknya jangan kapok ya yang mampir di channel ini. Kita nanti bisa ya pokoknya cari hiburan bersama lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa asli dulu ya Pak.
Rame wae. Buaya asli nih. Kilo. Wah, asli. Nah ini teman-teman ya, sebelum kita balik kita makan dulu biar tambah seger badannya ya, karena memang cuacanya itu agak dingin-dingin kuku ya. Nah ini teman-teman ya, selamat menyaksikan makan kita. Kita sambung lagi di episode selanjutnya.